Dulu sebelum nikah pengen buru-buru nikah biar nggak ada masalah. Sok tanya, setelah menikah masalah berkurang atau bertambah? Kayaknya sama suami teh akan makin romantis kalau udah punya anak. Dikasih anak, setelah punya anak makin tenang atau makin liar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir. Duhai Allah yang maha menggenggam takdir. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi, semua yang kita alami, semua sudah diatur dalam catatan takdir-Mu. Begitupun pertemuan kami pagi hari ini, ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Pagi ini Engkau lembutkan hati kami. Ya Allah, terima kasih. Pagi ini Engkau ringankan langkah kami. Ya Allah, jadikan setiap langkah kami menuju masjid ini, setiap langkahnya menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikanlah duduknya kami di masjid ini, setiap duduknya mengangkat derajat hidup kami. Ya Allah, jika di antara kami ada yang banyak dosa, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, jika di antara kami ada yang buruk masa lalunya, tutup semua keburukannya. Ya Allah, jika di antara kami pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Ya Allah, jika pagi ini ada di antara kami yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Ya Allah, jika pagi ini di antara kami ada yang sedang sempit, lapangkan jalannya. Ya Allah, jika di antara kami pagi ini ada yang sedang bingung, sedang bimbang, ya Allah, pilihkan yang terbaik untuk kehidupan kami. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika di antara kami ada yang punya hajat, mudahkan segerakan hajatnya. Ya Allah, tambahkan ilmu kami. Ya Allah, berkahi rezeki kami. Ya Allah, bersihkan hati kami, agar hati ini lebih mudah menerima ilmu yang Kau titipkan kepada kami. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan lagi kami di surga, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Angkat kedua telapak tangan, kita baca doa sama-sama. Satu kali. Bunda, teteh, sayang, semua jamaah boleh diikuti satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami
ilmu yang bermanfaat, dan rezeki yang baik, dan setiap amal yang Engkau terima. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, seperti ini Engkau ya Allah pertemukan kami di dunia, maka nanti seperti ini lagi Engkau ya Allah kumpulkan kami di dalam surga. Amin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lagi salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan, dan kita doakan seluruh pengurus DKM Masjid As-Sofia. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan masjid ini Allah rahmati. Mudah-mudahan masjid ini semakin Allah berkahi, dan mudah-mudahan seluruh pengurus masjid ini Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, teteh, seluruh jamaah, mobil khusus pengurus Majelis Ta'lim As-Sakinah, tolong didoakan mudah-mudahan majlis ini istiqomah. Mudah-mudahan majlis ini Allah jaga dalam kebaikan, dan mudah-mudahan seluruh jamaahnya insya Allah makin berkah dan bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar semuanya Bunda, sehat? Tanggal berapa ini teh? Tanggal berapa? 16. Ya Allah, sesuai dengan jawabannya. Leles kelihatannya. Kalau AA tanya apa kabar, jawab alhamdulillah, tenang di hati. Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tenang di hati. Allahu Akbar. Lebih semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tenang di hati. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, sehat selalu, berkah hidupnya, lancar rezekinya, lunas. Mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas. Gimana caranya? Bayar. Mudah-mudahan bisa lunas hutang. Yang belum haji umroh bisa berangkat haji umroh.
Insya Allah. Mudah-mudahan seperti doa yang AA sampaikan, seperti ini kita dipertemukan di dunia, seperti ini nanti kita dikumpulkan di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda, teteh, sayang jamaah, pagi ini kita akan belajar sama-sama. Judulnya bagus sekali, belajar jadi wanita sabar. Pertama kita akan bahas dulu tentang kemuliaan wanita. Tentang apa? Kemuliaan wanita. AA mau bilang sama bunda, teteh, sayang, bersyukur ya, Anda itu diciptakan jadi seorang wanita. Kenapa? Karena wanita itu, catat ini, lumayan status hari Kamis. Wanita itu makhluk yang mulia dan dimuliakan. Wanita itu apa? Makhluk yang mulia dan dimuliakan. Pertanyaannya, AA, apakah jadi wanita otomatis langsung mulia dan dimuliakan? Jawabannya tidak. Wanita bisa jadi mulia dan dimuliakan tergantung saat dia tumbuh dalam hidupnya jadi seorang wanita, seperti apa dirinya, seperti apa kehidupannya. Maka nanti wanita itu bisa mulia dalam 4 posisi. Nah, berapa posisi? 4. 4 ini kita akan bahas selama 4 jam ke depan. Bunda siap? Yang tidak siap, nanti bunda silakan dilanjutkan. Ada berapa posisi? 4. Yang pertama, wanita bisa mulia saat dia jadi hamba. Jadi apa? Jadi hamba dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wanita bisa mulia saat wanita jadi anak perempuan dari orang tuanya, wabil khusus dari ayahnya. Yang ketiga, wanita bisa jadi mulia saat dia jadi istri. Dari siapa? Suaminya. Dan yang keempat, wanita bisa mulia saat dia jadi apa? Ibu dari siapa? Anaknya. Oke. Ulangi, ada berapa posisi? 4. 1 jadi apa? Hamba dari siapa? Dari Allah. 2 jadi apa? Anak dari siapa? Orang tuanya, wabil khusus ayahnya. 3 jadi apa? Istri dari siapa? Suaminya. 4 jadi apa? Ibu dari siapa? Anaknya. Mungkin yang hadir pagi ini ada yang sudah 4-4-nya di sini. Betul? Atau mungkin setidaknya ada yang sudah 3, atau yang pasti sudah jadi 2. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana posisi 4 ini agar mengantarkan kemuliaan? Pernah kita bahas, review sedikit ya. Ada 3 ciri yang harus dimiliki oleh perempuan-perempuan ini agar dia semakin mulia dan dimuliakan. Ada berapa? Ada 3. Nah, eta teh. Siga mun aya bunyi sok aya deg-degan. Sin aya nu nagih gitu loh. Deg-degan. Satu solehah. Apa? Oke. 2 qanitah. Apa? Qanitah. Dan yang ketiga hafizah. Oke. Ada berapa? Nah, jadi perempuan
bisa jadi mulia dalam berapa posisi? Empat posisi nama opat. Posisinya opat. Nah, sifatnya berapa? 3. 1 soleha, 2 konita, 3 hafizah. Oke, sekarang semua sikap ini nanti akan terangkum pada 4 akhlak yang dihadirkan. Jadi bunda disebut perempuan yang solehah, disebut perempuan yang qanitah, disebut perempuan yang hafizah. Nanti secara hati ada 4 yang harus dimiliki. Ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. 1 dikasih nikmat syukur. 2 dikasih ujian sabar. 3 dikasih takdir ridho. 4 ketika beramal ikhlas. Ulangi, perempuan itu, wanita itu makhluk yang apa? Mulia dan dimuliakan. Siapa yang menjanjikan ini? Allah. Bahkan mohon maaf, di dalam Al-Quran ada surat khusus yang langsung diberi nama, maknanya adalah perempuan. Surat apa? An-Nisa. Betul? Dan kalau bunda perhatikan, di Quran itu ada 1 nama perempuan yang disebutkan jadi surat, yaitu Maryam. Tapi sisanya langsung dikumpulkan dalam 1 surat namanya An-Nisa. Laki-laki nggak ada, Ar-Rijal nggak ada. Untuk menggambarkan laki-laki, biasanya Quran menyampaikan langsung person to person, orang per orang. Surat Hud, betul? Surat Yusuf, surat Yunus, surat Muhammad, surat Ibrahim, betul nggak? Jadi kalau laki-laki itu person to person, orang per orang. Tapi kalau perempuan itu langsung dibungkus dengan kalimat yang lebih umum, namanya An-Nisa. Kalaupun ada 1 yaitu Maryam, karena Maryam ini luar biasa case-nya. Nanti kita pelajari lebih khusus seperti apa. Ini menunjukkan bahwa Islam itu, Allah itu begitu memuliakan perempuan. Bahkan mohon maaf, kalau kita bicara sejarah, jauh sebelum Islam hadir, mohon maaf, perempuan hanya dijadikan sebagai makhluk pemuas nafsu semata, direndahkan, dihinakan. Betul? Tak ada harganya. Bahkan dulu dikisahkan, kalau ada keluarga yang punya anak perempuan, itu jadi aib. Orang nggak mau. Tapi ketika Islam datang, Islam merubah perspektif itu, Islam merubah POV itu, sehingga orang memahami dengan datangnya Islam, Islam itu begitu memuliakan siapa? Wanita atau perempuan. Wanita itu makhluk mulia dan dimuliakan. Tapi ingat, tidak lantas perempuan itu jadi mulia. Ketika nanti dia hidup, dia tumbuh pada 4 posisi. 1 jadi apa? Hamba dari siapa? Dari Allah. 2 jadi apa? Anak dari siapa? Orang tuanya. 3 jadi apa? Istri dari siapa? Suaminya. 4 jadi apa? Ibu dari siapa? Anak-anaknya. Apa sifat yang harus dimiliki? Ada 3. 1 soleha, 2 qanitah, 3 hafizah. Dari 3 itu, maka nanti perempuan yang soleha, perempuan yang qanitah, perempuan yang hafizah punya hati. Yang hati ini akan semakin menguatkan perempuan dalam melangkah di kehidupannya. Apa 4 sikap itu? 1 dikasih nikmat syukur, 2 dikasih ujian sabar, 3 dikasih takdir ridho, 4 ketika beramal ikhlas. Pertanyaannya,
Bunda sayang, teteh sayang, dari 4 sikap ini mana yang paling sulit? Syukur, sabar, ridho, atau ikhlas? Ini kita akan bahas nanti berseri. Pagi ini qadarullah AA memberi tema tentang bab sabar. Karena AA lihat ini wajah-wajahnya agak mengkhawatirkan kelihatan. Jadi sepertinya tema tentang sabar harus kita pahami di awal. Biar Bunda nanti belajar pelan-pelan memahami tentang jadi wanita yang sabar. Mau atau tidak? Seperti apa pembahasannya? Bagaimana penjelasannya? Jangan kemana-mana. Kita akan bahas setelah mana sok iklan lah, mana iklan gak ada. Sok tulis makna sabar. Nah, kan kita sering bilangnya sabar atuh sabar. Naon sabar teh? Sabar. Naon sabar teh? Sok pabelit kan? Nah, kita bahas dulu makna sabar. Tulis. Bunda teh jelas. Lamun ngasih tahu ke orang, sing sabar. Naon sabar teh? Sabar. Nah, kan sok pabelitnya. Sabar secara bahasa artinya al-habsu wal man'u. Nah, kata bahasa Arabnya rada keren sedikit. Al-habsu wal man'u. Al-habsu kita meren. Sabar secara bahasa dua, al-habsu dan wal man'u gitu. Al-habsu man'u gitu. Al-habsu wal man'u. Habs dan mana' itu sabar. Naon artina dua. Satu, menahan diri. Dua, mengendalikan diri. Ulangi. Apa artinya? Menahan diri dan mengendalikan diri. Jadi sabar teh lain cicing. Katabrak. Katabrak yuk. Cicing we gitu. Darah udah darah geus keluar gitu. Abi sabar we. Suku geus potong gitu. Geus teu praruguh. Tapi Bunda teh sabar cu. Tuh bisa. Itu bukan sabar. Itu mah slebeu. Bukan sabar. Bunda lihat rumah tangga. Rumah tangga teh kumaha ieu teh? Dibawa ka luhur teh jelas. Dibawa ke handap teh jelas. Ke kanan gak jelas. Ke kiri gak jelas. Maju enggak, mundur. Bunda teh cicing we. Kumaha Allah we ke guys lah. Eta mah lain sabar. Bunda lihat anak teh bingung. Disuruh ini enggak mau, diajak itu enggak mau, diajak begini enggak. Bunda teh keun bae lah kege maot. Itu bukan sabar. Itu bukan sabar. Jelas atau tidak? Sabar teh menahan diri atau mengendalikan diri. Maksudnya kumaha? Masuk secara istilah. Kan tadi secara bahasa. Sabar secara istilah artinya. Jadi apa secara istilah? Sabar artinya menahan diri atau mengendalikan diri agar tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ulangi,
Sabar artinya menahan diri atau mengendalikan diri agar tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jelas? Oke. Yang minta kita sabar teh siapa? Allah. Sok dibuka surat Ali Imran ayat 200. Surat apa? Ali Imran ayat sabaraha? 200. Atau jangan Ali Imran dulu deh, Al-Baqarah dulu. Surat Al-Baqarah ayat 153. Dua, surat Ali Imran ayat 200. Tiga, surat Az-Zumar ayat 10. Dan yang keempat, surat Asy-Syura ayat 43. 4 lah cukup ya. Ayat tentang apa ini? Sabar. Jadi bunda teh yang minta kita sabar naon? Iya nanti diulangi, tenang, dah age paham. Kan ibu mah memang Pentium 2 kan. Jadi tenang, ku age pasti diulangi, tenang. Be jelas heula. Tanpa bunda minta sudah paham. Mata ku diulang 8 kali terus diulang-ulang. Bika paham. Tah, bagus. Sabar Ibu yang sabar lain AA. Kenapa jadi dibalikan ke AA ieu teh dia? Surat. Jadi yang minta kita sabar teh siapa? Allah. Jadi bukan AA. Kade. Jadi lamun bunda bilang sama suami, cek AA ge sabar, lain cek AA. Cek Allah. Jadi kalau bunda jadi ibu teh bilang, cek Ahilman ge kita teh harus sabar. Bukan kata Ahilman. Yang minta sabar siapa? Allah. Surat apa yang pertama? Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua surat Ali Imran ayat 200. Punten ya, bunda sayang, teteh sayang, kalau maca Ali Imran jangan Al Imran. Bacanya harus Ali Imran. Karena yang dibahas di situ maknanya keluarga Imran. Kalau Ali Imran hanya Imran sendirian. Tapi kalau Ali Imran maknanya keluarga Imran. Jadi Imran teh solehnya, bagernya bukan hanya Imrannya, tapi seluruh keluarga Imran teh soleh. Jelas tidak? Siga kieu mun AA Al Hilman sendiri soleh. Tapi lamun Ali Hilman keluarga Hilman. Nah, jelas tidak? Jadi jangan salah deui. Surat naon? Komo Imron cenah kitu. Alna eueuh, alin eueuh eta mah ka mana-mana macat. Yang bener Ali Imran. Ayat berapa? 200. Yang ketiga surat apa? Az-Zumar ayat 10. Dan yang keempat surat apa? Asy-Syura ayat 43. Sok dibuka surat Al-Baqarah heula 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bunda, kalau ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kira-kira bunda merasa dipanggil atau tidak? Kade ya. Jadi kalau ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, bunda teh kudu merasa dipanggil. Apa kata Allah? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan
Sholat. Siapa yang minta begini? Allah. Apa kata Allah? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Jelas tidak? Bunda mau nggak jalan-jalan ditemani sama suami? Kok jawabannya asal mengkhawatirkan kia? Bunda jalan-jalan ditemenin sama orang yang kita cintai, mau atau tidak? Mohon maaf, orang yang kita cintai teh kadang datang kadang pergi, kadang semangat kadang malas. Betul? Suami kalau suruh bunda nemenin belanja semangat atau malas? Suami siapa itu? Nggak, saya mah tidak merasa begitu. Manusia mah ayah bosenna, betul tidak? Sekarang bunda bayangin, bunda ditemenin sama Allah every time, everywhere. Naon artina? Bunda ditemani Allah kapanpun, dimanapun. Siapa yang akan ditemani Allah teh? Orang yang sabar. Perhatikan, yang ditemani Allah bukan siapa-siapa, orang yang sabar. Jadi kalau ada yang tanya, mungkin nggak hidup teh nggak ada masalah? Mual mungkin, mual mungkin. Karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Allah tidak menjanjikan hidup kita baik-baik saja. Makanya kalau ada yang sering bertanya, kenapa? Aku teh udah sholat, tapi hidup makin berat. Aku sudah hijrah, kenapa masalah bertambah? Aku teh udah taat, tapi kenapa ini hidup semakin luar biasa ujiannya? Kenapa? Jawab, nggak tahu atuh. Tapi kalau boleh jawab, bunda, Allah tidak menjanjikan hidup kita baik-baik saja, betul? Yang Allah yakinkan kepada kita, hambaku, segimanapun ujianmu, seberat apapun masalahmu, jangan khawatir, ada aku bersamamu. Siapa yang ditemani oleh Allah itu orang yang sabar. Saha orang sabar teh? Siapa orang sabar teh? Sok dilanjutkan surat Al-Baqarah 155, loncat sedikit. Surat apa? Al-Baqarah ayat 155. Jadi dilanjut. Ku Allah dibilang begini, aku teh akan bersama dengan orang yang sabar. Siapa orang sabar teh? Dijelasin Al-Baqarah 155, Al-Baqarah 156. Siapa Sebelum Allah jelaskan siapa orang yang sabar, langsung Allah kasih tahu dulu, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa bassiris sabirin. Sebelum Allah jelaskan siapa orang yang sabar, ku Allah dikasih tahu dulu, hey orang yang mau disebut sabar, siap-siap. Selama hidup aku akan uji kamu dengan 5 hal. 1, minal khauf, manusia akan diuji dengan takut, sieun, gelisah, hati teh teu pararugu. Sebelum menikah pengen menikah, setelah menikah dulu sebelum nikah pengen buru-buru nikah biar nggak ada masalah. Sok tanya, setelah menikah masalah berkurang atau bertambah? Hatete kayaknya sama suami teh akan makin romantis kalau udah punya anak. Dikasih anak, setelah punya anak makin tenang atau makin liar?
kumaha atuh ieu teh? Kayaknya anak teh kalau udah agak gede akan lebih santai. Boro cenah. Meni nafsu gitu jawaban teh meni boro. Itulah manu. Pas lagi di laut pengen ke gunung. Pas udah di gunung pengen ke laut. Pas lagi hujan pengen panas. Pas udah panas pengen hayang naon atuh eceut teh meuni pabelit. Tah, hate sama Allah dibikin takut hate teh. Ujian. Suami jauh ngangenin, suami deket masih piributkeun cenah kitu. Hati. Jadi ibu anak masih kecil kan udah bingung ya. Nanti gimana ya kalau suami aku meninggal? Dikubur atuh ceh. Ya suami meninggal diapainnya dikubur kan? Menilieur gitu. Aku teh nggak kebayang kalau suami aku nggak ada. Sok tanya, izin ya, yang udah nggak ada suaminya masih hidup ibu? Masih bisa makan? Masih bernafas? Lebih tenang? Ternyata lebih tenang sekarang. Berarti selama ini anu nyindir teh saha? Tuh kan? Terus apa yang ibu khawatirkan atuh? Anak masih kecil, ibu teh kan sok deg-degannya. Nanti ya anak saya biaya nikahnya berapa ya? Catering mahal, gedung ge meni mahal. Terus teh tanya, anak ibu berapa tahun? 2 tahun. Meni riweuh. Kita teh begitu. Ku Allah teh hati teh dibikin sok bunda coba. Yang sudah terjadi digelisahkan, yang belum terjadi dikhawatirkan. Betul? Yang sudah terjadi gelisah. Apalagi kalau bunda lagi ada masalah di rumah tangga, langsung keluar atuh ingatan-ingatan dulu teh. Coba dulu aku nggak nikah sama dia. Mulai. Harusnya aku teh nikah sama yang calon polisi itu. Pabelit. Udah lewat, tapi masih digelisahkan. Ada yang begitu ada? Yang kedua, khawatir dengan masa depan. Khawatir. Gimana nanti? Gimana nanti? Iya gimana nanti apa ibu teh? Ya gimana? Iya apa bu? Sok clear kan? Teh kan suka dengan orang curhatnya. Suami saya. Iya ibu. Sudah mulai ya. Suami ibu kenapa? Iya ibu. Udah. Jadi ternyata yang jadi masalah teh bukan masalahnya, tapi hatinya yang penuh ketakutan di dalamnya. Betul tidak? Maka hati-hati, jangan terlalu banyak khawatir. Hati yang penuh kekhawatiran hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Jangan terlalu banyak khawatir. Hati yang penuh kekhawatiran hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Tapi kata Allah, manusia akan diuji satu, khauf, takut, gelisah. Yang kedua, manusia akan diuji wal ju'i, dengan kelaparan. Urusan perut. Urusan perut mah punten. Bisa senggol kiri, senggol kanan, betul nggak? Sikut kiri, sikut kanan. Hanya memperturutkan urusan apa? Perut.
perut. Padahal yang namanya makan mah, yang 1 miliar dengan yang 10 juta makannya juga sama. Betul nggak? Emang yang 1 miliar kerupuknya 1 drum dimakan? Tidak. Tetap hiji, 2. Betul? Tapi karena urusan perut, berani tuh yang haram diambil. Betul nggak? Yang bukan haknya diambil. Betul? Korupsi di mana-mana. Betul? Suruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Suruh ngurus hutan, malah jadi orang. Suruh ngurus hukum, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Betul? Orang susah, kencang betul hukumannya. Tapi orang yang punya pangkat jabatan kadang tumpul hukumannya. Kumaha ya. Iya teh pelajaran. Urusan perut mah bisa begitu. Betul nggak? Urusan perut mah punten bun, punten. Urusan perut mah teman dekat jadi musuhan. Betul nggak? Urusan duit mah nggak pandang bulu. Betul? Adik kakak bisa berantem gara-gara urusan apa? Suami istri jadi nggak harmonis gara-gara nggak punya. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh, majelis aja, dakwah. Waktu belum ada duitnya, semangat, aman, berjibaku, siap, kompak. Udah ada duitnya, merasa awal-awal belum jadi semuanya sama, pas udah jadi merasa kalau nggak ada nyeri lila. Jangan suka menonjolkan diri. Yang nonjol-nonjol teh penyakit. Betul tidak? Jadi kalau bunda punya circle, punya bestie, dan circle itu ada orang yang suka nonjolin diri, namanya siapa? Penyakit. Kalau bahasa orang Bogor mah toksik. Ya, orang Bogor ya toksik. Bogor Ciomas, Lewiliang, tah ya. Toksik gitu sebutnya teh. Penyakit yang nonjol teh biasanya apa? Di wajah ada yang nonjol namanya jerawat. Di belakang ada yang nonjol namanya. Kenapa sih bisul di belakang kan? Kan bisa aja di samping, di bawah. Yang pasti di belakang nonjol namanya ambeien. Betul nggak? Belajar seperti jantung, organ paling penting tapi tidak pernah merasa sok paling penting. Betul nggak? Jantung penting tidak? Berdegup, berdetak, tapi tidak pernah menonjolkan diri. Kebayang nggak kalau jantung nonjol? Jantung tersembunyi. Betul? Sama nih, ada lagi. Belajar ikhlas seperti gula. Seperti apa? Gula. Gula mah karunya, Bu. Kalau yang baik-baik nggak pernah disebutin gulanya. Tapi kalau yang jelek-jelek paling pertama disebutin namanya. Betul? Kopi manis yang disebutin? Kopinya atau gulanya? Kopinya. Teh manis yang disebutin apanya? Tehnya. Orang punya penyakit diabetes yang disebut siapa? Betul tidak? Wal ju'i, manusia diuji dengan kelaparan, hati lapar. Yang ketiga, wanak usim minal amwal, manusia akan diuji dengan kekurangan harta. Kalau bicara uang mah kurang we terus. Ya enggak? Waktu suami penghasilannya 5 juta, kurang tuh? Kurang. Naik 10 juta,
kurang. Naik 15 juta. Pas udah punya motor pengen punya. Pas udah punya mobil satu pengen punya. Pas mobilnya merek yang A pengen ganti merek. Gitu. Jamaah beli jilbab mana? Ya jilbab kuning. Asa halus gitu. Pengen deh. Kebeli jilbab. Lihat tetangga lagi bagus, pengen lagi. Sok AA tanya, ibu sayang, teteh sayang, di rumah lebih banyak jilbab yang dipakai atau disimpan? Sok yang AA pahami, yang dipakai teh nggak jauh-jauh, eta deui. Sok imam muhasabah dirilah. Betul tidak? Urusan harta, urusan dunia itu nggak ada habisnya. Tah manusia teh diuji bab eta. Maka jangan kaget, Bunda izin ya. Kan nggak sedikit orang yang ketika tetangganya beli kendaraan baru kita anu panas. Padahal yang manasin mobil tetangga, tapi orang yang panas. Kenapa ya aku mau mending gak kebeli mobil teh? Mulai. Yang keempat, manusia akan diuji wal anfus, dengan kegoncangan jiwa. Maksudnya apa? Dikasih sakit. Ada nggak? Dikasih ujian dari orang-orang terdekat. Itu maksudnya. Dan jangan kaget, Bunda sayang, biasanya ujian yang paling berat teh datang dari orang yang paling dekat. Setuju? Wal anfus. Bunda ada yang diuji sama pasangan, ada? Jangankan kita tuh, para nabi juga ada yang diuji sama pasangan. Betul? Nabi Adam diuji sama siapa? Hawa, pasangannya. Nabi Nuh diuji sama siapa? Istrinya, Cek Nuh teh. Namina teh, ya kan, daripada nggak tahu, nggak sih Cek Nuh, be gampang. Ya kan? Aya nu katilu, aya Nabi Ibrahim diuji sama bapaknya. Ya. Nabi Musa diuji sama ayah angkatnya. Nabi Yusuf diuji sama kakak-kakaknya. Nabi Muhammad SAW diuji sama pamannya. Ibu pasti ayah orang terdekat yang menguji kita. Ayah? Sok. Dipikirin, diinget-inget pasti ada. Saya mah semua nguji. Ti luhur nguji, ti hanap nguji, ti gigir nguji. Aku mah semua kumaha atuh Ya udahlah bagian ibu eta mah atuh. Tapi menurut AA sih mual mungkin kalau semua. Pasti ada saja part yang membahagiakan, ada part juga yang menguji kita. Contoh, ibu diuji sama suami misalnya, kok Allah teh dikasih bahagia lewat anak. Anak teh parinter gitu, beasiswa, cerdas gitu, soleha, soleh, itu biasanya. Ada yang suaminya bager suami teh soleh, diuji ku duit. Liur duitnya kadang-kadang gitu ayah. Ada yang suamina bager, uangnya lancar, izin, diuji sama kesehatan. Betul? Maka mohon maaf, kata Aamah, tidak ada manusia yang hidupnya baik-baik. Setelah diizinkan punya program kajian hati di Trans TV, juga ada program menata hati. Menyimpulkan tidak ada manusia yang hidupnya baik-baik saja. Poinnya, ulah ngarasa orang pangberatna hirup teh. Kan aya nu kitu ayanya. Mun papangge teh riweuh ningali teh gitu. Coba AA mah enak, coba jadi aku. Hoream. Gini lieur loba masalah. Kan sok itu kita banyak ketemu teman bestie teh. Kamu mah enak, coba kamu jadi aku. Kamu nggak tahu aku punya masalah sebesar apa. Kamu cuma lihat aku senyum-senyum doang.
nih hati aku teh patah, berkarat. Apa harus kita begitu? Kan gak usah kan? Makanya ingat ya, setiap melihat orang, ingat sarua boga masalah. Sama punya masalah, cuman bedanya bunda mah kelihatan punya masalah, yang lain mah nggak kelihatan. Maka ini PR, jangan suka memperlihatkan masalah kita kepada siapapun. Kalau mau, pilih 1-2 orang, seseorang yang bisa mengerti perasaan kita. Dan yang keempat, manusia teh bisa diuji dengan apa? Wathamarot, buah-buahan. Maksudnya apa? Yang namanya ujian bukan yang menyedihkan saja, yang menyenangkannya juga adalah ujian. Hati takut, perut lapar, uang kurang, jiwa menggoncang ujian, buah-buahan dilebihkan. Tapi itu teh ujian. Bunda mohon maaf ya, jangan bunda anggap punya suami kasep bukan ujian. Bunda punya suami kasep ujian bukan? Coba bunda bayangin punya suami kayak AA. AA ngebilang AA kasep ya. Cuman coba bunda bayangin punya suami kayak AA. Apakah pasti bahagia atau belum tentu? Jawab, bahagia atau belum tentu? Belum tentu. Belum tentu apa? Belum tentu AA mau. Kan AA udah punya istri, ikut lagi sekarang. Apalagi sekarang ikut istrinya. Kalau nggak ikut, bolehlah nanti kita. Jadi, bunda belum tentu. Kan suka ada yang bilang, ah enak ya punya suami kayak si AA teh, germah kasih, soleh, mana kalau bicara meni enakeun kitu soalnya ge, matanya meni aduh, pokoknya mah bunda jangan berhayal dan jangan berharap. Sering AA bilang ya, sesuatu yang seakan indah dalam pandangan mata belum tentu indah disimpan di hati. Status hari Jumat, sesuatu yang indah di mata belum, sok angkat atau kameranya boleh. Nanti pakai lagunya Rosa, judulnya Hati Yang Kau Sakiti judulnya itu. Sok. Jangan salah memahami dan mengerti. Boleh jadi sesuatu yang indah dalam pandangan mata belum tentu indah dirasakan di dalam hati. Kadang sesuatu itu lebih indah sebelum kita miliki daripada setelah kita miliki. Karena pada akhirnya bukan tentang seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi tentang seberapa baik kita manfaatkan. Ulangi, nonton we Instagram loba eta di Instagram. Geus eta udah hese atuh Bu, lu kitu teh. Mau nyanyi bisa diulangi, ceramah moal bisa diulangi, kudu mirip kata-katana, moal bisa. Mata kena sebenarnya mah jadi penceramah teh hese nya. Hese teu? Hese. Jadi penceramah teh hese, mata kena gitu. Kudu belajar teh kudu bener-bener. Ujian, Kade. Ujian itu bukan hanya yang menyedihkan, yang menyenangkannya juga ujian. Menurut AA lebih susah, Bu. Lebih susah sabar ketika dikasih kesenangan daripada sabar dalam kesedihan. Maka di ujungnya langsung Allah kasih wabasyiris sobirin. Kalau ada orang dikasih 5 tuh, dikasih hati yang takut, perut yang lapar,
dunia yang kurang, kegoncangan jiwa, dan dikasih buah-buahan. Kata Allah, sampaikan kepada mereka kabar gembira. Siapa? As-sabirin, orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Lanjut ayatnya, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Eta orang sabar. Sesuai nggak dengan penjelasan di awal tadi tentang lugoh dan istilah? Sama kan? Orang sabar teh orang yang nahan diri biar Allah tuh nggak benci sama dia. Orang sabar tuh yang bisa mengendalikan diri biar tidak terjatuh pada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka nanti sabar dibagi 3. Sok tulis. 1. Sabar dibagi berapa? 3. Jadi sabar teh dibagi 3 angket teh di dia teta 3. 1. Sabar dalam taat. Dalam apa? Taat. 2. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Dalam meninggalkan apa? Maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Nah, gitu. Ada berapa? 3. 1. Sabar dalam apa? Taat. 2. Sabar dalam apa? Meninggalkan maksiat. 3. Sabar dalam apa? Menghadapi musibah. Jadi punten bunda sayang, sabar teh tidak lantas langsung urusan musibah, tidak. Sabar juga dalam urusan taat. Contoh, kita ambil satu aja. Contoh, jadi hamba Allah. Contoh, sholat. Kudu sabar teh. Kudu sabar. Bunda lagi sibuk nonton sinetron. Gak penting sinetron teh atuh. Keur ibu mah. Keur ibu ya. Bunda teh nonton sinetron. Tapi ngong adan milih ya antara matiin TV dengan sholat. Bunda kudu sabar mengendalikan diri. Nahan, pengen nonton, tapi udah ada panggilan sholat, tinggalkan TV-nya. Sholat itu sabar. Berarti kalau bunda masih kena kieu, kamu lamun kayak nunggu iklan. Dan ternyata sholatnya disesuaikan dengan iklannya. Iklan beres, sholat meni bisaan eta ngatur waktu. Bisa eta ngatur waktu. Bahkan tidak sedikit lagi sholat mikirkan nanti kejadiannya naon geus ieu nya. Itu teh nggak sabar. Yang sabar mah tahu ini teh rame, memang rame, tapi ada panggilan Allah, maka bunda matikan TV-nya, ambil air wudhu, sholat. Itu orang yang sabar. Pertanyaannya, bunda udah begitu belum? Bunda perempuan hamba kepada Allah, tutup aurat. Bunda izin ke salon, bunda teh salon. Rambutnya udah bagus ya. Iya, rambut kalau nggak diperlihatkan ke orang, buat apa saya ke salon? Tapi sisi lain, bunda tahu rambut itu aurat bagi perempuan. Betul nggak? Ada perintah dari Allah, tutup eta aurat, tutup. Bingung nggak? Kalau bunda masih tapi kan saya mah pakai jilbab teh pas ngaji we. Nah, geus ngaji mah dah happy. Nah, belum sabar. Bunda nutup aurat, bunda mengorbankan tadi walaupun punya rambut yang bagus, tutup. Bunda tutup pakai jilbab, pakai kerudung. Sabar, taat kepada Allah. Bangun jam 3 subuh. Tiris, tunuh, ngantuk.
Tapi bunda tahu di waktu itu ada sholat sunnah yang pahalanya luar biasa. Naon? Pagujud. Tahajud, pagujud. Sholat sunnah tahajud. Bunda bangun, singkirkan selimut, ke kamar mandi, ambil wudhu, sholat tahajud. Sabar. Jelas tidak? Jadi anak bisa. Bunda punya orang tua. Mungkin orang tua tuh izin ya, izin. Mungkin beda pendapat sama kita. Kadang gak sedikit kita lebih mengedepankan pendapat kita, kemudian nyakitin hati orang tua. Padahal ingat, ridhonya Allah tergantung ridho siapa? Orang tua. Maka bunda sabar, ngikutin maunya orang tua dalam rangka menjemput ridho siapa? Allah. Jadi istri, komo di dia mah. Jadi istri teh sabarna kudu bener sabar. Melayani suami sabar. Taat patuh sama suami sabar. Dikhianati oleh suami, coba bayangin nih, melayaninya harus sabar, taat patuh kepadanya sabar, bahkan berkali-kali disakiti pun. Maka nanti bunda bertanya, sampai kapan harus bersabar? Maka dijawab surat Az-Zumar ayat 10, sok dibuka. Dan surat Ali Imran ayat 200-nya. Surat Ali Imran ayat 200 dan surat apa? Az-Zumar ayat 10. Kema itu jelas gitu jawaban teh. Dia A to B. Surat apa, Bu? Ali Imran lah, Ali Imran lah. Surat Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang bertanya, sampai kapan harus bersabar? Ini jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Perhatikan Bu ya. Hampir rata-rata setiap perintah sabar pasti di awalnya yang disapa siapa? Orang beriman. Ini sekaligus menunjukkan ciri orang beriman teh harus apa? Sabar. Jadi bunda belum disebut beriman kalau bunda belum, karena rata-rata perintah sabar di awal dengan panggilan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, isbiru wasabiru warabitu, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga. Wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Pertanyaannya, berarti orang yang sabar teh beruntung atau tidak? Apakah ada ruginya bersabar? Tidak. Pertanyaannya, kalau sabar itu beruntung, berarti sabar ada batasnya atau tidak? Buka Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan bunda. Ayat berapa? Qul ya ibadiyalladzina amanu taqurrabbukum rabbakum. Perhatikan. Ini apalagi? Ada iman, ada takwa. Wahai hamba-hambaku yang beriman, lagi-lagi bertakwalah kalian kepada Tuhanmu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi
hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Berarti pahala sabar itu tidak terbatas. Makanya kalau ada yang bertanya, apakah sabar ada batasnya? Tidak, karena pahala sabar juga tidak terbatas. Jadi kalau bunda bertanya, sampai kapan saya harus bersabar? Tidak ada batasnya. Yang ada batasnya apa? Kemampuan kita bersabar. Betul tidak? Makanya kalau bunda mau sabarnya kuat, libatkan Allah. Sayangnya bunda, kalau diuji di rumah tangga, yang diingat bukan Allahnya, tapi yang diingat apa? Rasa sakitnya. Disakiti sama suami, yang diingat Allahnya atau suaminya? Nah hanya jelema teh bisa gitu, tega sama aku. Kenapa ya Allah teh menguji aku seberat gitu? Lupa kalau yang menjadikan, menakdirkan semua itu siapa? Allah. Maka ingat, sabar dalam taat. Selama bunda di situ izinnya masih menghadirkan kebaikan sebagai seorang istri, walaupun suami mungkin belum sesuai dengan harapan kita, maka jangan khawatir, karena setiap kebaikan kita pasti ada balasannya. Jawab yang keras. Allah tahu nggak capeknya kita? Allah tahu lelahnya kita? Allah lihat usaha kita? Allah dengar doa-doa kita? Apakah ada yang sia-sia di hadapan Allah? Maka bunda jangan pernah merasa sia-sia ya. Percuma aku mau jadi istri teh. Apa? Lihat suami aku, nggak ada perubahan. Aku udah ngaji sama berkali-kali, tetep suami aku nggak berubah kayak Jadi ke masalahnya teh. Bukan itu, Bu. Ibu teh ngaji biar ibu makin kuat sabarnya. Jadi mohon maaf kalau ibu ngaji bolak-balik tapi sabar ibu masih setipis tisu. Kernaon atau selama ini teh pontang panting kali itu kadieu ari balik ti ngaji masih kena kitu. Kernaon? Ibu teh biar pulang teh punya kekuatan ngadepin suami teh. Jangan memadamkan api dengan api. Ibu datang, ibu tikar kesel ya, kan dapat pelajaran dari tetap ibu pulang, ada suami, suntangan ke suami. Ini mau datang gitu lurus. Suami teh cicing kieu. Di mana ieu jelema cenah kitu? Tetap Bu, ibu teh kan eta teh suami ibu, betul nggak? Mungkin hati berat, iya berat. Jangankan memegang tangannya, ningali banget lagi geus hoream. Sakit. Ibu sabar Bu, sabar. Ini masih suami ibu kan? Ridhonya Allah buat istri ada di siapa? Suami. Ibu tidak akan mencium wanginya surga kalau suami nggak ridho sama ibu. Mataknya itu yang berat, terus kumaha? Paksakeun we. Matakna kudu naon? Sabar. Sabar dalam taat. Nanti kebalikannya, sabar dalam meninggalkan maksiat. Suami ibu hianat, cek ibu teh, emang orang teu bisa? Ta eta mah teu sabar. Kan banyak yang begitu, banyak gak? Kamu nyakitin, emang aku nggak bisa? Sakitin balik, betul nggak? Kamu hianatin aku, emang aku nggak bisa? Hianatin juga, nggak sabar, hancur rumah tangga. Jadi jangan saling balas Bu. Teu bisa. Sorry suami aku begitu, emang aku nggak bisa? Bisa. Aku juga nggak kurang cantik. Usia masih muda, kemampuan rek naon
Sok tanya, ibu membalas kelakuan suami dengan hal yang sama. Terus abis itu ngapain? Puas. Udah puas ngapain? Maaf ya, bedanya perempuan dengan laki-laki bahaya nih. Laki-laki tuh kalau berpaling logika pakainya, tapi kalau perempuan berpaling dengan yang lain hati pakainya. Maka di sini yang namanya perempuan itu harus sibuk dengan ilmu, cek Aate. Kalau perempuan gak sibuk dengan ilmu, perempuan akan sibuk dengan perasaan-perasaannya. Betul? Laki-laki harus sibuk dengan ilmu. Kalau laki-laki gak sibuk dengan ilmu, laki-laki akan sibuk dengan hawa nafsunya. Jadi pada akhirnya sabar. Jangan membalas semuanya dengan balasan yang sama. Buat apa? Betul? Ibu gak enak sama suami kata-katanya, tetap bu, gak apa-apa. Datang ngaji, suntangan. Cuma pelan-pelan gitu. Mulai cicing, kan adanya rumah tangga teh yang diam-diaman ada kan ya. Suami dia mesti diam kieu we gitu. Diam-diam. Mau? Diam-diaman. Sabar bu, sabar. Nah, sabar itu bukan diam-diaman juga. Suami diam, ibu diam, itu bukan sabar. Ibu mulai, ayah, udah makan belum? Naon nanya-nanya dahar segala. Di meja ge udah naon. Mulai, sabar. Ayah, aku gorengin telur ya. Mesem kan? Udah ibu gorengin telur, disiapin. Tetep we hati teh meni meni hayang ngaringkus atau jelema kan deh. Nah hati. Tapi ibu teh, ya Allah, kalau bukan inget ke Allah mual, betul gak? Ke anak kan suka adanya kesel-kesel ke anak. Ieu teh meni budak saha? Budak ibu lah, budak saha. Kesel. Sabar. Nah baru bu, ini lihat. Biasanya orang kalau kurang sabar dengan taatnya, kalau orang kurang sabar dengan maksiat, ujungnya nanti Allah kasih musibah dalam hidupnya tuh. Ibu sholatnya lalai, misalnya maksiat sering, biasanya yang ketiga tuh dikasih musibah. Ayo weh, sakit, ekonomi, perasaan sempit, hidup gundah gulana gitu. Jadi yang perlu diperbaiki bukan sabar pada musibahnya, tapi mungkin sabar dalam taat dan meninggalkan maksiatnya yang harus dikencengin. Makanya kalau bunda mau rumah tangganya lebih baik, perbaiki hubungannya sama Allah. Sholat, sodako, ngaji, taklim. Mohon doanya nanti insya Allah kita Asakina akan buka kelas namanya tahsin dan tadabur. Jadi ada kelas tahsinnya memperbaiki bacaan, dan nanti ada tadabur memahami tafsir dan isi Al-Qur'annya. Tahsinnya akan diisi oleh guru-guru di Asakina, tadaburnya nanti akan diisi sama Ustadz Hilman. Nanti tempatnya insya Allah di Majelis AA di Bogor Baru. Nanti insya Allah kita ketemu di Bogor Baru. Nanti untuk ibu-ibu yang daftar tahsin dan tadabur, kita akan bahas kayak begini ngajinya. Ada ayat kita bahas. Seru nggak? Asik nggak? Nah, dibahas per ayat, per kata. Jadi biar bisa panjang memahaminya. Insya Allah. Jadi pada akhirnya belajarlah terus jadi wanita sabar. Karena sabar tidak ada batasnya. Yang ada batasnya kemampuan siapa? Kemampuan kita untuk bersabar. Insya Allah. Perbaiki semuanya, siap? Lebih rajin gajinya, siap? Lebih semangat taklimnya, siap? Jaga sholatnya, siap? Ngaji Qurannya semangat, siap? Infak sodakonya diperbanyak, siap? Insya Allah. Siapa yang dekat sama Allah, maka Allah akan dekatkan dia dengan segala kebaikan. Amin. Insya Allah.